Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya saya Arifan ini bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kesayangan kita bersama, Kajian Manajemen Islam. Tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan bersyukur juga bahwa kita masih diberikan nikmat hidayah pagi ini sehingga kita bisa bersua kembali dalam satu program kajian manajemen Islam. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan pagi ini lewat 0295385877. Topik kita pagi ini cukup menarik Mitra Pas dengan membahas mengembangkan Islamic Training Center dalam rangka memberantas kebodohan dan kemiskinan umat Islam. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Kafah Center dan IPI Kabupaten Pati. Dan pagi ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Narasumber kita untuk memberikan pencerahan, beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita membahas tentang mengembangkan Islamic Training Center dalam rangka memberantas kebodohan dan kemiskinan umat Islam, di mana edukasi tentang bisnis, tentang problematika pada umat juga ini harus terus digalakan dan tentunya harus memberikan solusi kepada masyarakat umat Islam. Mohon penjelasannya Pak Juli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Topik ini sengaja kita sampaikan melihat fenomena yang makin lama sangat dirasakan di dalam umat Islam kita ini, yaitu masalah penting yang sangat berdampak terhadap berbagai hal, yaitu masalah kebodohan dan masalah kemiskinan. Ini satu mata rantai, ibaratnya mata uang itu yang sebelahnya kebodohan, yang sebelahnya kemiskinan. Karena kebodohan akan banyak menimbulkan masalah. Kebodohan tentang ilmu-ilmu agama, kebodohan tentang berbagai wawasan tentang bagaimana kita mengelola kehidupan kita ini agar supaya kehidupan kita ini bisa sukses, hasanah di dunia maupun hasanah di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dampak dari kebodohan dan kemiskinan itu rentannya masuknya kejahatan-kejahatan moral, rentannya masuknya dampak-dampak yang tidak baik terhadap umat kita, mudah dipecah belah, mudah dibeli, mudah diaduk-aduk, akhirnya bisa menjadi buih, bisa menjadi tempat di mana kita sering diremehkan, sering dihina, dan akhirnya umat kita ini
menjadi umat yang disepelekan, tidak mampu berperan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmatan lil alamin, harus umat Islam ini kuat, kokoh, penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh ketawaduan, penuh kebersamaan, penuh dengan wawasan-wawasan yang luas, penuh kearifan, kebijaksanaan, penuh dengan ilmu-ilmu baik dunia maupun akhirat yang memadai dengan perkembangan zaman, berintegritas, jujur, sidik, amanah, tablek, fatona, cerdas, dan sejahtera, dan menjadi tangan-tangan di atas yang akhirnya mampu membangun kemaslahatan, membangun rahmatan lil alamin, bukan sebaliknya jadi komoditas politis, jadi komoditas ekonomi, jadi permainan sana sini, injek sana injek sini, cerek sana cerek sini, mudah diaduk-aduk, mudah diadu domba, mudah emosional kalau mudah, dan sebagainya, mudah ditipu dengan berita-berita hoak yang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya umat kita terburu, dan itu sangat-sangat memprihatinkan. Islam adalah agama yang terbaik versi Allah, dan Allah adalah Tuhan yang memang betul-betul Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tuntunan itu disandangkan, diamanahkan kepada Rasul yang Rasul akhir zaman yang sudah disempurnakan, yang meneladani kita, sudah mempraktekkan semua tuntunan-tuntunan sehingga menjadi hamba Allah yang kokoh, yang kuat, yang hasanah dunia, hasanah akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang kurang. Nah, maka permasalahan utama ini mari kita sama-sama peduli. Nah, kunci kebodohan dan kemiskinan itu yaitu ya kembali rendahnya ilmu-ilmu dunia maupun akhirat yang kita miliki. Nah, perkembangan zaman yang sudah demikian luar biasanya ini itu tidak mampu kita ikuti. Padahal konsep Islam justru konsep yang dihadirkan dengan tuntunan yang paling kompleks, yang paling lengkap, yang insya Allah itu bisa mengatasi semua problematika masa kini dan masa depan yang memang menjadi masa yang globalisasi. Karena itu cara yang paling cepat, salah satunya ya ada beberapa titik-titik yang penting, yaitu kepemimpinan yang islami, yang efektif, yang kokoh, yang jujur, yang meneladani dimanapun levelnya. Yang kedua adalah tumbuhnya Islamic Training Center Khairah Ummah, yang di situ membuat modul-modul training yang sudah direncanakan, yang di situ tidak hanya bicara tentang masalah Quran, As-Sunnah, tetapi semua training-training yang dibutuhkan untuk membangun insan yang tangguh, yang unggul, yang sukses di dunia dan di akhirat. Karena kalau kita lihat paling tidak kesempurnaan kekuatan manusia itu ada letaknya di karakternya. Maka karakter ini kita endos untuk diadakan training-training tentang membangun akhlak karimah, kekuatan jujur, kekuatan sabar, kekuatan ikhlas,
ukhuwah Islamiyah, kekuatan iman dan sebagainya. Dan itu akan mendasari menjadi karakter yang tangguh, kekuatan adil, kekuatan sedekah, kekuatan sholat, semuanya di situ diendoskan menjadi bangunan karakter yang kokoh, yang penuh iman, penuh kejujuran, penuh kesungguhan, penuh kecerdasan, penuh keadilan, penuh kebersamaan, ukhuwah, penuh perjuangan, penuh semangat untuk mencari ilmu. Karena sukses dunia dasarnya memang kita harus memiliki ilmu tentang itu. Sukses akhirat juga demikian. Jadi kalau kita ini tidak mampu melakukan sesuatu, entah membina anak, entah membina keluarga, entah mengaji, entah belajar Quran, entah mengelola suatu usaha, entah memimpin suatu komunitas, entah memecahkan banyak masalah, kita kesulitan, berarti memang pondasi ilmunya masih kurang. Kalau permasalahannya itu misalkan sebagai ibarat contohnya level SMA, sedangkan pengetahuan ilmu kita, kompetensi kita ini level SD, ya kita akan mengalami kesulitan. Nah, karena itu penting sekali kita mengendorsement secara modul-modul, secara kualitas yang cukup bagus. Insya Allah mudah-mudahan di tahun baru yang akan datang ya, satu Muharram, tahun baru yang mungkin beberapa bulan lagi kita adakan, kita coba bikin lagi yang dulu pernah kita bikin Islamic Training Center, tapi karena berbagai kendala waktu sehingga akhirnya tergadai, padahal sudah cukup banyak diminati. Nah, ini kita coba bangkitkan lagi, nanti kita cari solusi yang lebih baik. Bagaimana? Karena kalau di situ ada suatu training tentang karakter, tentang leadership yang islami, tentang intisari manajemen, tentang kreatif problem solving, tentang manajemen salesmanship, tentang manajemen pemasaran, tentang manajemen komunikasi, tentang manajemen sistem informasi manajemen yang kokoh, tentang manajemen waktu, tentang produktivitas, tentang manajemen mutu, yang semuanya di koridori Islami. Karena semuanya harus Islami. Kalau mutu itu ya harus halal dan thayyib. Semuanya intisari manajemen juga begitu. Jadi semuanya di koridori, yaitu berbasiskan Islami, kebenaran, halalan dan thayyibah. Nah, inilah yang membedakan bagaimana pengembangan manajemen Islam ini harus digalak-galakkan. Karena kalau kita ini leadershipnya kuat, managerial skillnya kuat, yang diindos dengan nuansa Islami, terus kemudian technical skillnya itu kita carikan yang cocok memang dengan pekerjaan tempat kita bekerja, kemudian karakter kita ini tangguh, kejujurannya, tahan bantingnya, kecerdasannya, kreatif problem solvingnya, semuanya, Pak, insya Allah kompetensi dasar yang kokoh ini akan memudahkan untuk kita berkehidupan di dunia ini dengan lebih berkualitas, dengan lebih sukses dimanapun, entah untuk wirausaha, entah memanage suatu pekerjaan, entah menjadi pegawai negeri dan sebagainya, entah menjadi tenaga atau pegawai swasta dan sebagainya. Karena di dalam dirinya ada karakter yang tangguh, yang unggul, yang tahan banting, tidak mutungan,
dia semangat terus membangun kemaslahatan. Dia punya leadership yang kokoh, punya visi yang kuat, yang tinggi, yang dia kejar, yang sidik amanah tabligh fatona. Dia punya kemampuan untuk mendidik anak buahnya, mengkader, mementor, memberikan suatu ruang-ruang untuk memudahkan anak-anak buah kita bisa berkembang, entah berupa outdoor maupun indoor dan sebagainya. Jadi orang yang tangguh ini dari segi leadership, managerial skill maupun karakter, ditambah dengan masalah technical skill yang memadai sesuai dengan di mana dia melakukan pekerjaannya. Wah, insya Allah di mana-mana potensi kesuksesan itu ada, dan potensi kesuksesan itu akan bergulir menjadi snowballing karena ada kemampuan untuk menggulirkan ilmu-ilmu, membangun suatu kualitas-kualitas ummah ini dengan sebaik-baiknya. Dan pada ujung-ujungnya maka akan semakin rendah derajat kemiskinan kita. Artinya orang-orang yang miskin dan bodoh ini akan semakin rendah. Akhirnya banyak orang yang pandai, banyak orang yang unggul, banyak orang yang sejahtera. Dan itu akan membangun kekuatan tersendiri. Tidak mudah dibeli kekuasaan, tidak mudah dibeli amplop, tidak mudah dibeli berbagai hal, godaan-godaan duniawi yang menghancur lantahkan kualitas kehidupan kita. Nah, ini penting sekali. Nah, kenapa salah satunya adalah Islamic Training Center? Karena ini dari sisi waktu bisa diatur, dari sisi kesibukan orang-orang yang sudah bekerja maupun generasi muda akan masuk dunia kerja, itu bisa didampingkan dengan pekerjaan sehari-hari ataupun sedang belajar sehari-hari di tempat dia sekolah ataupun kuliah dan sebagainya. Dan caranya mesti kita harus menggunakan banyak multimedia dengan menggunakan banyak contoh-contoh. Sekaligus kita harus mengendorse sebagai sebuah keteladanan yang baik. Jadi kalau lucu kalau kita ini ngomong kekuatan jujur terus kita sendiri gak jujur. Ngomong kekuatan ikhlas kita ini gak ikhlas. Ngomong kekuatan jihad kita sendiri pemalas. Ya, jadi kacau itu, nggak bisa. Seorang guru yang baik, ya seperti Rasulullah, dia memberikan contoh teladan, menjadi suri teladan yang baik. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kualitas keteladanan yang tinggi tentang keadilan, tentang kearifan, tentang kejujuran dan sebagainya. Bukan aksi tipu-tipu yang kita kedepankan, bukan asal janji yang kita kedepankan, tetapi suatu yang betul-betul dia pegang menjadi sebuah amanah yang kokoh, yang kuat. Dan ini mungkin di level kabupaten cukup satu, tidak perlu kita berbeda-beda kelompok, jadikan satu malah menjadi bangunan kesatuan. Sebab apa? Sebab masalah-masalah yang menyangkut khilafah itu terlalu kecil. Bicara tentang kejujuran ini universal, bicara keadilan ini universal, bicara tentang jihad sungguh-sungguh ini adalah universal, bicara tentang give atau kekuatan sedekah ini bicara universal, bicara tentang keikhlasan, bicara tentang kecerdasan, bicara tentang creative problem solving, bicara tentang teamwork, bicara tentang manajemen waktu, bicara tentang manajemen mutu, bicara tentang manajemen pemasaran, salesmanship dan sebagainya, yang semuanya di koridor dengan Islam. Yang membedakan
Islam sangat concern terhadap kejujuran, terhadap halalan, thayyiban, terhadap keadilan dan sebagainya. Concern terhadap orang-orang kecil, concern untuk membangun kemaslahatan, concern untuk memudahkan, concern untuk melakukan suatu perbuatan ihsan. Bagaimana manajemen ihsan itu bisa menjadi salah satu membangun karakter dari dalam diri kita. Kalau kita ini sudah menguasai kekuatan ihsan, maka dia selalu mencari yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik. Wa insya Allah, Allah sesuai dengan janjinya la tukhliful mi'ad akan memberikan yang terbaik kepada kita. Wa insya Allah nanti kehidupan kita ini akan lebih baik, lebih pandai, lebih cerdas, lebih sejahtera, menjadi tangan di atas, menjadi bangunan rahmatan lil alamin. Jadi itu yang perlu kita sampaikan pada forum kesempatan ini. Dan di situ kalau suatu saat mudah-mudahan ada political will yang memang mendukung ke arah sana, maka itu bisa masuk ke level nasional. Dikhususkan saja ada Islamic Training Center Indonesia, terus training Indonesia wilayah Jawa Tengah, ada Kabupaten Pati dan sebagainya. Dan situ modul-modul training yang sudah digodok, sudah disimulasikan dengan kualitas yang terbaik. Dan kita cari orang-orang yang memang pandai untuk memberikan training-training itu, maka Pak insya Allah dengan waktu yang relatif singkat orang akan menambah wawasan tentang ilmu-ilmu mengelola kehidupan dengan baik ini dengan lebih berkualitas. Dan ujung-ujungnya akhirnya orang tidak meragukan lagi karena sudah memiliki ilmu dan diuji di lapangan sehingga menjadi kompetensi yang utuh untuk membangun kemaslahatan. Wah insya Allah kalau kita berada di koridor tangan di atas, wah insya Allah kita akan tumbuh berkembang dengan baik, kesejahteraannya, keilmuan kita, kepedulian kita kepada orang lain, dan fa insya Allah kita akan menjadi umat yang rahmatan lil alamin, yang khairah umat, yang tidak diinjak-injak, yang tidak mudah dipecah-pecah, tidak mudah dibeli dengan amplop-amplop, dengan kekuasaan-kekuasaan. Tidak mudah. Kita menjadi kokoh, punya prinsip-prinsip Islam yang kokoh, punya keimanan yang kokoh, dan itu akan berujung endingnya adalah kita menjadi khairah ummah yang berkualitas, yang membangun kemaslahatan sehingga umat kita bukan umat yang buih, yang tercerai-berai, tapi umat yang bersatu, yang kokoh, yang membangun kebanggaan menjadi muslim yang baik, dihargai, tidak dihina, direspeki, tidak dimain-mainkan oleh orang-orang lain. Karena kekuatan-kekuatan duniawi berupa amplop, berupa kekuasaan itu begitu mudah menggoyang manakala kita tidak memiliki kekuatan-kekuatan yang tangguh di dalam kepribadian kita. Maka salah satu mendorong, mencari solusi agar supaya kebodohan dan kemiskinan ini bisa terkikis secara maksimal, maka mari salah satunya kita bangun training center, Islamic Training Center, karena memang harus bernuansa Islami agar supaya keilmuannya menjadi keilmuan ilahiyah, keilmuan yang universal, yang dikoridori dengan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang diendos, dituntunkan dari cahaya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ke depan kita realisasikan ini
walaupun skalanya skala yang masih kecil. Monggo silakan. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami, Anda bisa masuk melalui line telepon ya. Anda bisa bergabung di 0295385877. SMS ataupun juga WhatsApp juga kami tunggu. Kalau misalkan Anda menggunakan WhatsApp, kalau tidak sempat ngetik, karena mungkin dalam mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, boleh berkirim suara Anda atau voice note Anda di 085277999101. Dan telepon langsung juga kami nantikan di 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Habib menanyakan tentang begini Bapak, semua pihak kan sudah melakukan pelatihan, kemudian juga memberikan beberapa kesempatan-kesempatan. Yang jadi permasalahan umat kita ini kok tidak gercep. Terkadang juga untuk mengikuti suatu pelatihan itu masih aras-arasan. Kalau berbisnis ya wes biasanya ngene ya ngene aja, dalam tanda kutip seperti itu. Ini bagaimana Pak ya untuk membantu masyarakat kita supaya mereka itu juga melek dan menyadari bahwa pelatihan itu cukup penting. Mohon pencerahannya Pak Juli. Pak Habib ini. Pak Habib yang dirahmati Allah, saya sependapat dengan panjenengan. Jadi kesempatan-kesempatan itu sebetulnya banyak sekali ya. Kuliah mau ke luar negeri gratis dan sebagainya. Saya sendiri dengan berbagai channeling yang ada itu, misalnya ke luar negeri, ke Amerika dan sebagainya, ya alhamdulillah bisa free itu ya. Karena ikut training-training tertentu, tapi menyangkut banyak masalah technical training ya, menyangkut masalah teknologi, pengolahan tertentu dan sebagainya. Nah, justru disitulah karena keutuhan dari karakter unggur manusia itu ada terletak di karakternya nomor satu. Maka inama bu istuli utamimah makarena akhlak ya. Jadi Rasulullah itu memang untuk ini, karena akhlak inilah yang sebetulnya menjadi pondasi luar biasa membangun peradaban, membangun kualitas kita, termasuk akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia yang harus santun, harus ramah, harus care sama orang cilik, harus mudah meringankan dan sebagainya. Akhlak kita terhadap bagaimana kita menjadikan ilmu itu bagian yang kita sudah. Nah, permasalahannya betul, memang umat kita ini nggak seneng golek ilmu, Pak nyuwun sewu kalau mau jujur. Jadi kalau ada training-training ya akhirnya sewegah dan sebagainya. Itu ini ditumbuhkan sejak kecil dengan adanya modul-modul, kadang-kadang bisa tertarik. Ada orang kalau kita mau jujur ya, dengan program training, dengan caranya, entah kadang-kadang digunakan dengan model renungan dan sebagainya di beberapa event-event tertentu yang sudah ini, ternyata berubah itu karena kondisinya dibuat dia menjadi renungan yang bisa merubah hatinya sehingga menangis sana menangis dengan berbagai sentuhan-sentuhan sebelumnya. Ini bisa berubah itu cukup cepat itu, karena kalau di dalam ilmu misalkan kita mengacu ilmu hipnoterapi, orang berubah itu bisa seketika itu. Ada ilmunya itu contohnya gitu ya. Jadi contohnya ya contoh sepele. Dulu ada pembantu sekolah itu karena agak wedoan ya, wong lanang tapi agak wedoan. Gue ini celelean gitu, hanya nabok bokongnya perempuan, nabok sentuh godak gitu, karena udah biasa gitu ya, akhirnya celelean, guyon-guyon orang wedi dan sebagainya. Tapi nggak ada orang yang peduli. Satu saat ada seorang siswa ditabok bokongnya, ya. Karena dia punya harga diri yang tinggi, langsung jikuk pentungan, Pak. Sebelahnya jikuk terus diguabrus saja, pentung kena irunge, monyor-monyor si anu itu, siapa pembantu itu, metu gede itu ke rumah sakit. Setelah 2 minggu mari
kapok dia nggak mau celelean, nggak mau ngebokok misalnya seperti itu. Jadi yang seperti itu ada banyak titik-titik tertentu. Ini kalau misalkan di dalam, walaupun itu sifatnya dari umum ya, hipnoterapi itu bisa begitu dibuatkan dalam kondisi tertentu. Padahal kalau kita ini punya cara-cara dengan model tahajud, dengan model banyak zikir, tentu zikir yang memang betul-betul masuk di hati kita gitu, tidak mulutnya yang ngomong tapi hati kita kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita bilang subhanallah, Maha suci Allah, semuanya Allah tuh niatnya baik. Kalau kita memang sedang sakit ya memang tahu itu karena kelemahan kita. Mungkin kita nggak pakai masker atau apa, kalau kita masih gagal ya memang karena kelemahan kita dan sebagainya. Mungkin karena suami istri itu banyak makan obat akhirnya anaknya cacat, jadi karena kelemahan kita. Allah tidak mengendaki hal-hal gitu, tapi Allah memaklumi semacam itu, asalkan tidak dosa berupa titik-titik lemah, karena manusia itu pada dasarnya dhaif dan sebagainya. Maha suci Allah itu pengen sudah ngasih cahaya, ngasih sana, ngasih contoh, ngasih kemudahan, dikasih mata, dikasih hati, dikasih otak yang luar biasa. Sebetulnya kalau mau disempurnakan terus, otak manusia itu luar biasa. Ada informasi, pernah ada katanya sih, ada penelitian, orang itu bisa menjadi dokter 100 dokter ilmu ini itu hanya menggunakan 0,01% otaknya. Saking hebatnya otaknya dan sebagainya. Jadi Allah sudah memberikan sarana prasarana dalam diri kita. Dengan genotip tertentu orang itu memiliki kelebihan sekaligus kelemahan agar supaya kita tidak jadi sombong, kelemahan biar kita bisa pandai mengendalikan, mengantisipasi, sekaligus kelebihan di mana kita bisa mengendos kelebihan itu menjadi suatu titik yang luar biasa yang membuat sukses kehidupannya. Kan ada itu orang yang memang cacat badannya tapi dia memiliki kelebihan, gen yang ditumbuhkan oleh Allah ini sangat sensitif terhadap musik, sehingga dia menjadi ahli musik yang luar biasa, padahal dia idiot atau cacat badannya dan sebagainya. Jadi banyak sekali cerita-cerita ini yang mesti diendos, mesti ini ada bentuk kepedulian sebetulnya. Kalau umat ini menyatukan diri di misalkan MUI dan sebagainya, perlu adanya modul-modul training yang luar biasa. Banyak sekali di negara-negara India, Thailand itu membentuk satu klip yang itu sangat menyentuh itu. Kekuatan training yang sangat menyentuh dengan perencanaan yang matang, dengan multimedia yang begitu, itu ternyata secara persentase mempengaruhi lebih kuat untuk merubah seseorang. Makanya kalau orang masuk ke Singapura blung gitu, udah tahu-tahu orang yang di Indonesia ini itu sana maem permen buat sana buat sini bungkus sana. Kalau begitu di Singapura itu karena sebelumnya sudah ada cerita, neng kono kuwi biasanya nggak boleh begitu, dilarang, bisa dihukum 10 juta, bisa didenda 10 juta, 20 juta dan sebagainya. Sampai di sana mau ngerokok sanggon-gon mikir gitu. Dan dia pernah mencoba, misalkan kita pernah mencoba, betul saya nyoba itu. Ya, pernah nyoba itu misalkan mau golek taksi itu di tengah jalan, di pinggir jalan sing bukan tempatnya taksi, itu taksinya nggak pernah mau berhenti itu. Lewat terus saja lah, ya gobloknya kita ini. Tapi ini tes case ini sengaja tes case. Begitu kita masuk ke tempatnya taksi gitu ya, parkir taksi untuk berhenti itu ya udah datang sendiri itu taksinya. Contoh seperti itu. Sehingga di sana kita nggak berani langsung itu sanggon-gon langsung buat sampah. Contohnya seperti itu. Kekuatan keteladanan, kekuatan guru yang baik untuk memberikan dakwah yang baik dengan penuh keteladanan penuh ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Jadi Rasulullah ini bisa merubah umatnya yang seperti ini, bisa merubah kegelapan menjadi pencerahan yang luar biasa, yang sampai sekarang umatnya luar biasa, dan itu terus menerus karena dengan
totalitas dia lakukan sepenuh hati dengan penuh keteladanan, dengan penuh caringnya, maka Allah dengan Allah lah itu, kalau saya mendengar itu saya menjadi berebes itu. Innaka la ala khuluqil azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Azim itu agung banget itu. Ya Allah, ya Rabbi. Allah sing ngelem itu. Nek sing ngelem presiden ya gak ono apa-apane wong presiden kan gawe satu butir pasir aja gak iso. Ya Allah Maha segalanya. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar dan sebagainya yang di Asmaul Husna itu sudah luar biasa segalanya. Itu ngelem. Kalau kualitas dakwah kita baik, training kita intensif dengan penuh ketulusan, keikhlasan, akhirnya bangunan itu insya Allah memberkahi, istilahnya. Simpelnya begitu. Ya mudah-mudahan ini salah satunya itu. Nanti ya ini, karena memang begitu dasarnya pengaruh eksternal kita ini. Kadang di keluarga kurang ada pembinaan, di lingkungan juga kayak gitu, main HP sana sini yang bebas luar biasa. Di sana di atas elit-elit ngasih contoh yang jelek-jelek, ini juga kena lagi nih, ada menteri dan sebagainya. Ada contoh-contoh sebaliknya sana sini, ada proyek-proyek kalau naik kadang pakai upeti, kudu syukuran tanda kutip dan sebagainya. Kalau jadi kepala dinas kudu membayar sama ini dan sebagainya. Umpamanya semacam itu. Contoh-contoh kita di luaran itu kurang mendidik. Nah, ditambah cara dakwah kita umum aja, ya wis nek ono mauludan, ono ngene umum sana, umum sini, ono halal bihalal umum, tidak dibentuk suatu kebiasaan untuk membangun modul-modul ini. Nilainya perlu dikembangkan. Kalau sekarang Indonesia ini ya, masalah pondok-pondok tahfiz sudah luar biasa, karena itu memang keseriusan itu hanya luar biasa kan, begitu. Lalu bagaimana masalah training ini menjadi suatu saat menjadi snowballing? Mudah-mudahan ke depan ada political will yang bisa menyadari itu, sehingga bisa membangun akhlak karimah yang baik pada umat kita, sehingga kita menjadi umat yang unggul. Gitu ya intinya Pak Habib ya. Ini sekedar sharing. Ya sekedar, tapi saya setuju, itulah permasalahan umat kita di mana-mana, sampai gemes saya itu berebes ini piye caranya piye, karena kalau begitu ada konsultasi itu isinya sudah babak belur baru konsultasi. Utang alor, utang ide lah, bojo cerai misalkan, anak ngamuk dan sebagainya. Nah, wis babak belur itu, padahal orang konsultasi itu jangan wis babak belur, susah dandananinya. Apalagi situasi sekarang enggak semudah itu zaman dulu. Enggak kayak gitu nggih. Monggo mudah-mudahan tercerahkan. Ini hanya sekedar sharing nggih. Begitu. Ada yang lain barangkali? Oke, satu lagi yang sudah masuk di grup WhatsApp pendengar setia Radio Pas FM Pati dari Bang Joni, nggak pernah ketinggalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara mengatasi kemiskinan dan kebodohan dikarenakan ulah pribadi atau ulah sendiri? Dan bagaimanakah cara mengatasi masalah kebodohan secara sosiologi? Salam sehat, mohon pencerahannya. Ya itulah. Ya piye carane? Sekarang kalau pribadi-pribadi kita ini miskin golek ilmu ya, miskin amal, terus miskin keteladanan dari keluarga maupun dari orang-orang lain, dari elit-elit dan sebagainya. Kadang kita dimiskinkan sehingga kemampuan kita ya miskin. Akhirnya ya menghadapi banyak masalah. Kalau usaha ya akhirnya kelepek lagi, utang sana utang sini. Maka kalau kita lihat sekarang ini ya, saya itu merasa
di Indonesia ini orang utang itu wis luar biasa. Nah, kalau utangnya itu untuk bisnis yang wajar dan dengan kelayakan uji kelayakan yang benar nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar utang terus nambah itu dengan ilmunya yang saono itu saya berusaha aja bangkrut hanya sana sini, itu nanti bisa menimbulkan banyak masalah. Dan itu saya realitasnya itu sudah ratusan kali ketemu orang yang konsul, akhirnya ya di situ. Nah, Bang Joni suatu saat kita pengen ketemu sampai jenengan ini salah satu guru saya ini panjenengan ini, karena punya beberapa pemikiran yang kadang baik ya, saya jadikan guru Bang Joni. Nah, nanti suatu saat kita bisa bikin acara lagi yang mungkin step by step nggak mungkin bisa keseluruhan, tapi paling tidak itu bagian dari perjuangan kita untuk berupaya mengurangi permasalahan umat kita ini, terutama di bidang kebodohan dan kemiskinan, yang karena kebodohan dan kemiskinan itu akan mudah diatur-atur, dibeli sana, digiring sana, dibelokkan sana, dibelokkan ke sini, terombang-ambing karena faktor kebodohan dan kemiskinan. Akhirnya umat Islam yang kudune khaira ummah menjadi ummah buih banyak tapi enggak berperan sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Ngaten nggih, Bang Joni, saya butuh nasihat jenengan ini. Kapan-kapan kopi darat nggih, tak dolan mriko kemawon. Ngaten. Monggo kalau udah waktunya, ini sudah waktunya. Nggih, kita harus closing. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Pemikiran-pemikiran ini mudah-mudahan walaupun sekedar gini, dan kadang-kadang kita mencari suatu semangat yang luar biasa untuk menyatu dan sebagainya. Mari kita ketemu, kalau kita mungkin punya pandangan sama bahwa kita sekarang perlu sekali untuk lebih berjibaku, bersemangat, berjihad, ruhul jihad, khususnya memberantas kebodohan dan kemiskinan umat kita, sehingga kita menjadi umat yang unggul, khaira umat, rahmatan lil alamin, tidak diinjek-injek, tidak dibeli sana beli sini, tidak mudah cengeng, tidak mudah dibenturkan satu sama yang lain. Kita menjadi kokoh, menjadi bersatu dan menjadi rahmatan lil alamin, bukan adigang, adigung, adiguno, tapi menjadi rahmatan lil alamin yang membanggakan kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, kajian manajemen Islam insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga jelang pukul 6. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.